Oke, yang pertama kita buka ke Google, cari yang namanya Firebase. Oke, yang ini kita tekan. Nah, setelah itu kita tekan Get Start. Setelah itu kita akan tekan Create a Project, dan kita akan beri nama tugas tutorial kelompok 1. Terus tekan continue, dan kita pastikan menggunakan jaringan email, dan kita tunggu. Setelah itu kita tekan continue. Setelah itu kita cari yang namanya build, dan kita cari yang namanya real-time database. Kita tekan dan tunggu. Terus kita tekan create database. Dan pastikan ini United States. Tekan next, dan pastikan start in log mode, dan tekan enable. Oke, setelah muncul seperti ini, kita masuk ke rules. Di sini kita akan rubah false itu menjadi true. Oke, di sini kita akan rubah. Setelah itu kita tekan publish agar yang lain bisa melihat. Setelah itu kita tekan B lagi dan cari yang namanya authentication. Setelah itu kita tekan get. Terus tekan animus, enable save. Setelah itu kita lihat di project overview, project settings. Nah, setelah itu kita telah keluar APK-nya. Setelah itu kita akan masukkan member dari guru agar guru bisa menilai atau melihat langsung project yang kita buat. Di sini kita ubah jadi viewers, add member. Oke, di sini setelah muncul yang ada fotonya. Selanjutnya kita ke Kodular, kita ketik di Google Kodular i.io, enter, lalu kita buka ini, kita pilih create app, lalu create project, lalu tuliskan nama projectnya. Nah, ini terserah mau diisi apa, tapi yang ini harus isi yang 6. Nah, sekarang kita udah masuk ke area project kita. Jadi di sebelah sini ada layout sama user, itu hanya dua ini aja yang kita perlukan atau yang kita gunakan. Di sini ada screen 1, kita bisa ubah warnanya, kita juga bisa masukkan gambar background. Kita juga bisa ubah nama, kita ubah jadi menu, ubah tulisan yang di atas. Lalu ini background. Cara untuk memasukkan gambar di sini kan nggak ada, kita pilih upload kan. Di sini dia cuman ada batasannya, kalau mau lebih itu harus bayar. Kita cari gambar yang mau kita masukkan. Kalau sudah dapat semua gambarnya, kita tekan silang, lalu di bagian sini kita pilih gambar yang mana yang mau kita jadikan background. Nah, selanjutnya kita akan menghiasi menunya. Di sini kita bisa menambahkan gambar ya. Itu pertama kita pilih ini horizontal. Nah,
Nah ini kan di tepi nih, cara untuk itu buat dia jadi ke tengah tuh kita tekan ini, lalu ini kita buat center 3 lalu center 2. Jadi nanti apapun yang dimasukkan ke dalam ini nih bakal di tengah. Lalu kita cari image itu untuk masukkan gambarnya. Nah di sini kita tinggal cari gambar yang kita mau masukkan. Seperti sini saya mau masukkan logo TOI ya. Saya cari. Lalu kita masukkan. Nah ini kan besar kayak gini nih, jadi kita harus atur. Ini kita ubah jadi ukuran 150 pixel. Nah masih belum, bawahnya juga kita ubah 150 pixel. Nah ini kan backgroundnya itu ya abu-abu ya, mau nampak belakangnya kan bisa kita ubah transparan. Kita pilih di bagian warna. Nah ini untuk kita milih warnanya ya, mau yang biru. Nah untuk urus transparannya kita bisa pilih di sini. Semakin dia ke hitam berarti dia warnanya semakin padat, semakin ke putih dia semakin transparan. Nah dia jadi seperti ini. Nah kalau misalnya mau nambahin jarak gitu kan kita bisa ambil dari sini, layout, general, space. Kita pilih yang space itu supaya ngasih jarak ya, yang kita letakkan. Nah dia jadi beri jarak seperti ini ya. Lalu kita juga akan berikan di bawahnya. Selanjutnya kita akan membuat tampilan tombolnya. Nah di general kita pilih yang horizontal lagi. Kita buat sama seperti yang logo di atas. Ini kita bikin ke tengah. Kita ubah warnanya sama, lalu kita buat seperti ini. Lalu kita pilih user, kita pilih yang button, kita masukkan ke dalam bingkainya ini. Jadi satu bingkai ini untuk 2 tombol, ini untuk lampu pertama. Untuk menambahkan keterangan kita bisa ambil dari sini. General kita tambahkan dulu ini, kita buat seperti tadi. Cuman warnanya di sini buat lebih padat supaya nampak beda. Lalu kita masukkan label. Kita ubah, lalu ini kita ketik lampu 1, like 1. Juga dibuat lampu 2, like 2. Ini kita ubah jadi font serif. Nah selanjutnya kita akan membuat program agar tombol-tombol ini berfungsi dan nyambung ke lampu. Jadi kita tekan Google, terus Firebase. Nah setelah kita udah masukkan ini, kita ambil ini. Lalu kita salinkan ke sini. Setelah itu kita klik ke sini, kita ambil link yang ada di sini. Nah, setelah udah dibuat seperti ini, maka dari kodularnya sudah tersambung langsung ke Firebase-nya. Tinggal kita buat ini, kita ambil button 1, kita ambil store value. Itu artinya setelah ketika kita menekan tombol 1 maka akan mengirimkan sinyal. Lalu kita ambil teksnya ini sebagai keterangan, ini untuk mengirimkan sinyal kemana. Lalu ini angka, itu kalau
misalnya 1 berarti dia aktif, kalau 0 berarti dia mati. Ini kita ubah jadi lampu 1 untuk yang like 1 tadi. Nah, untuk kita buat untuk yang button 2 yang green, kita ubah ini jadi button 2. Nah, ini kita ubah jadi 0. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita copy lalu kita ubah. Nah, sekarang kita akan mengetes. Nih, kita scan dulu dari HP. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, setelah kita coba utak-atik, kita coba sambungan kembali. Kita scan, kita sambungkan. Nah, sekarang udah masuk. Nah, ini masih berbeda ya teman-teman ya. Maka ini kita atur lagi. Nah, sekarang ini yang barunya setelah dikutak-atik, lalu kita tes. Oke, berfungsi ya teman-teman ya. Berarti ini berhasil. Nah, ini hasil setelah kita udah bikinnya versi 4 lampu ya. Lalu kita tes. Nah, berhasil ya teman-teman. Hidup, 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 mati, mati, mati. Ya teman-teman, yang berhasil ya. Setelah itu kita men-setting program aplikasi di software Arduino. Sebelumnya kita salin dulu programnya yang telah disiapkan. Kalian bisa cari DI, kemudian kalian tempel di sini. Kemudian untuk menebalkan tulisan di sini, sabar, fokus guys. Kita harus mencolok ke SP32 ke desktop menggunakan kabel data. Sabar, kita colok dulu ya. Oke, setelah dicolok dia akan hidup seperti ini LED-nya, dan kita pencet nih. Select outer and port, tekan dev kit, tekan oke, lalu entry list dev kit, oke. Setelah itu kita akan mengganti beberapa program di program ini supaya program berjalan di aplikasi yang kita buat. Pertama kita ganti di WiFi. Di sini kita menggunakan hotspot pribadi dari HP. Di sini Dinos Lebeu. Di passwordnya kita 66666. Kemudian kita salin APK-nya untuk diganti di APK. Kita ganti, jangan sampai ada spasi. Kemudian database URL kita salin juga, kita ganti jangan sampai ada spasi. Kemudian kita scroll ke bawah dan ganti outputnya lampu. Di sini kita salin scale 1. Ya, pastikan sampai tidak ada spasi sedikit pun. Kemudian lampu kedua kita salin juga sampai seterusnya hingga lampu keempat. Lampu kedua terus kita salin, kita tempel juga di atas. Ini lampu ketiga dan lampu keempat. Kemudian kita pencet serial monitor. Sudah selesai, waktunya kita tes di lampu pocong. Mati. Oke, kasih oke dulu. Kelas.
catch fire.